Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari di jilid 2 nomor 48 dan 49 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 630. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di masa beliau masih hidup. Pada hari meninggalnya Ibrahim, dan Ibrahim adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari tersebut terjadi akibat matinya atau kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang maha suci dan maha tinggi, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana itu hilang. Dalam hadis ini teman-teman sekalian disebutkan tentang gerhana matahari. Sementara gerhana bisa terjadi untuk matahari dan bulan. Hanya saja kalau bulan terjadi di malam hari dan umumnya dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Kalau sholat gerhana bulan. Dan kalau sholat gerhana matahari, maka dikerjakan secara berjamaah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang secara ilmiah gerhana matahari akan terjadi berulang-ulang. Maka mereka pun akhirnya mengatakan ternyata gerhana matahari ini terjadi karena matinya Ibrahim, anaknya Rasulullah. Tersebar berita seperti itu. Maka Nabi SAW waktu dengar, beliau naik di atas mimbar setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau lalu mengatakan kalimat yang mulia. Dan ini sekaligus menepis semua pemahaman yang keliru tentang masalah pemahaman orang kalau gerhana matahari terjadi karena masalah ini dan masalah itu. Misalnya lahirnya seorang tokoh, meninggalnya seorang tokoh, sebagaimana kasus Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim AS adalah anak Nabi SAW, maka kita juga mengatakan salam kepada beliau. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua-duanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan pernah terjadi gerhana keduanya atau salah satunya disebabkan karena mati atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka itu peringatan dari Allah. Karena Nabi SAW suruh ibadah. Sholatlah, berdoalah, dalam riwayat lain dikatakan bersodaqahlah, ya. Sampai Allah mengangkatnya atau sampai cerah, sebagaimana tadi hadis menjelaskan masalah itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 nomor 49 sama 50 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 620. Bahwasanya Nabi SAW mengeraskan bacaan beliau pada saat salat gerhana. Dan beliau sholat 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud. 4 ruku dan 4 sujud. Dan dalam riwayat lain juga, milik beliau maksudnya milik Imam Bukhari, Faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Lalu beliau mengutus seorang penyeru untuk menyeru as-salatul jami'ah, atau berkumpullah untuk mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 2 nomor 620. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran kalau Nabi SAW mengerjakan sholat gerhana matahari berjamaah. Dan beliau menyuruh mengiklankan sambil mengatakan as-salatul jami'ah, atau kumpullah untuk mengerjakan sholat. Juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengeraskan suara. Sementara sholat gerhana dikerjakan umumnya di siang hari atau sore hari. Dan kita tahu sholat siang dan sore hari tidak ada yang mengeraskan suara. Seperti misalnya duhur dan asar, kecuali Jumat ya. Maka tentu di sini sholat gerhana berbeda, mengeraskan suara. Dan juga dikatakan Nabi SAW sholat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini tata caranya. Jadi imam sholat takbir seperti biasa, tidak ada iqamah, nggak ada azan, Allahu Akbar, kemudian mulai dia baca iftitah, lalu dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca surah yang panjang. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, sholatlah sampai kalian melihat
gerhana itu hilang. Maka disunnahkan memanjangkan, dan Nabi SAW membaca sangat panjang, surah-surah panjang. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan sab'u tiwal. Sab'u tiwal itu 7 surah yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ini semua yang dianjurkan untuk baca. Makanya yang jadi imam memang orang-orang yang hafal itu. Kemudian dia ruku. Allahu Akbar, makmum semua ruku. Lalu rukunya itu selama dia berdiri tadi. Lama rukunya. Bagaimana caranya? Baca ke-6 macam doa ruku. Subhana rabbiyal azim. Dibaca 10 sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 10 sampai 11 kali. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Dibaca juga 10 sampai 11 kali. Subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Sama juga dibaca 10 sampai 11 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga dibaca 10 sampai 11 kali. Kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'laka sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa mustaqalla bihi qadami. Ini semua dibaca 6-6-nya 10 sampai 11 kali. Maka ini ruku lama sekali. Setelah itu bangun sami Allahu liman hamidah. Ini perbedaannya. Imamnya di sini kembali baca surah. Kembali baca surah. Makanya rukuknya dibilang ya di sini dalam hadis bahwasanya beliau sholat 4 kali ruku. Karena umumnya orang kalau sholat 2 rakaat rukuknya berapa kali? Hah? Ini nggak ada yang sholat apa? Cuma 3-4 orang yang nyaut. Kalau orang sholat 2 rakaat berapa kali rukuknya? Sujudnya berapa kali? 2. Sujudnya 4, rukuknya yang 2. Umumnya kalau orang sholat 2 rakaat, ini berarti tanda-tanda suka mengkhayal kalau sholat. Nah sekarang khusus sholat gerhana, rukuknya jadi 4. Berarti di rakaat pertama 2 kali ruku, di rakaat kedua 2 kali ruku. Umumnya kan cuma sekali-sekali ruku. Jelas nggak sampai sini? Jadi di sini yang ditambah adalah tambah ruku setiap rakaat. Jadi makanya setelah ruku yang pertama, bangun sami Allah liman hamidah, si imamnya baca surah lagi. Surahnya lebih pendek dari yang awal. Jadi kalau misalnya dia bersama baca 110 ayat, 200 ayat, 300 ayat, maka ini lebih pendek dari itu. Kemudian dia ruku yang kedua, ruku seperti biasa sholat. Nah i'tidal sami Allah liman hamidah yang kedua, itu baru i'tidal sholatnya. Kemudian dia sujud seperti biasa, bangun lagi di rakaat kedua, seperti tadi baca surah dan baca ayat Al-Fatihah dengan surah panjang, kemudian ruku, kemudian dia bangun, i'tidal yang pertama baca surah lagi, kemudian baru ruku yang kedua, kemudian sholatnya seperti biasa. Berarti kurang lebih perbedaannya hanya menambah ruku 1 kali di rakaat pertama, 1 kali di rakaat kedua. Jelas ini? Baik. Surahnya panjang. Kalau yang suka baca inna ataina wal asr tidak boleh jadi imam. Kemudian hadis selanjutnya 402 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan ini lafadznya Imam Bukhari di jilid 2 nomor 46, dan Imam Muslim juga sebutkan di jilid 2 nomor 262. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwa min qiraati suratil Baqarah thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa huwa duna al-qiyamil awwal thumma raka'a ruku'an tawila wa huwa duna ar-ruku'il awwal thumma sajad thumma qama qiyaman tawila وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau sholat. Ini tata caranya. Beliau berdiri dengan berdiri yang lama,
selama membaca surah Al-Baqarah. Jadi 280 sekian ayat dibaca semua sampai selesai Al-Baqarah oleh Nabi SAW. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Tentu di sini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdiri selama membaca surah Al-Baqarah. Berarti tidak harus surah Al-Baqarah. Tapi beliau memberikan isyarat karena panjangnya maka seperti surah Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Ya, dari sini kembali membaca surah, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berdiri kembali di rakaat kedua dengan berdiri yang lama, namun tidak selama berdiri pada rakaat pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, ini ruku pertama di rakaat kedua. Namun tidak selama ruku yang pertama di rakaat pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Ini setelah ruku yang pertama, berdiri sebelum ruku yang kedua di rakaat kedua. Namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, ini ruku yang kedua di rakaat kedua. Namun tidak selama ruku yang pertama, kemudian beliau sujud. Kemudian beliau menyelesaikan sholatnya dan matahari telah terlihat kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Shalla hina qasafatis syams 8 raka'atin fi 4 sajadat." Beliau juga melakukan sholat ya, dalam riwayat lain ketika terjadi gerhana matahari dengan 8 ruku dan 4 sujud. Di sini maknanya adalah sebagian ulama mengatakan maka Nabi SAW mengerjakan 8 ruku, artinya di satu rakaat 4 kali ruku. Jadi misalnya beliau baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah, ruku. Lama rukunya, ini ruku satu rakaat 4 kali ruku. Beliau bangun baca surah lagi, ruku lagi yang kedua. Beliau bangun lagi baca surah lagi, terus begitu sampai 4 kali ruku. Baru beliau i'tidal dan sujud di rakaat pertama. Begitu pula dengan rakaat yang kedua. Ini riwayat Imam Muslim. Dan dari Ali radhiyallahu anhu juga diriwayatkan hadis yang serupa dengan itu. Ya. Juga dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Shalla 6 raka'atin bi 4 sajadat." Beliau salat dengan 6 ruku dan 4 sujud. Hadis ini tentu ditanggapi oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 nomor 623 dan cukup panjang penjelasan tentang masalah hadis ini dalam footnote kita. Namun saya simpulkan karena ini riwayat Imam Muslim maka disahihkan oleh sebagian besar ulama tentang beliau sholat dengan 6 kali ruku. Kan tadi riwayat yang sebelumnya 8 kali ruku, 4 kali di rakaat pertama, 4 kali di rakaat kedua. Yang riwayat yang paling sahih adalah 2 kali ruku. 2 kali ruku di rakaat pertama, 2 kali ruku di rakaat kedua. Dan ini riwayat menjelaskan 6 kali. Jadi setelah baca surah, ruku yang pertama. Bangun i'tidal, baca surah lagi, ruku yang kedua. Terus begitu, 3 kali di rakaat pertama, ruku 3 kali di rakaat kedua. Berarti kita punya 3 riwayat. Ada yang 2 kali ruku 1 rakaat, ada yang 3 kali ruku, ada yang 4 kali ruku. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Shalla faraka'a 5 raka'atin." وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. Beliau SAW sholat dengan ruku 5 kali dan sujud 2 kali. Dan beliau melakukan hal yang seperti itu juga pada rakaat kedua. Dan ini hadisnya diriwayatkan Abu Daud jilid 1 nomor 307, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Intinya kalau kita gabungkan semua riwayat, yang paling sahih adalah 2 kali ruku. Datang setelahnya 4 kali ruku di 1 rakaat. Ya. Kemudian datang setelahnya 3 kali ruku. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tapi diperselisihkan, masih dibahas oleh para ulama. Dan yang terakhir yang lemah adalah 5 kali ruku ya, dalam 1 rakaat. Berarti bisa 10 kali ruku dalam 2 rakaat.